Jadi cilok dong beda nak. Oh beda. Cilok Beda makan. nah. Ya udah pokoknya mesin kunjuri gue intinya. Jangan. Masa? Iya. Bodoh. Selamat datang kembali di Edanken. Edi dan Sawe nu daeken Pratu. Menurut survei Edanken, kalau nggak ada tepuk tangan dan ketawa kalian kaum tertindas ini ratingnya jelek. Jadi kalian harus meramaikan ya. Udah pada naik gaji belum? Belum. Digaji juga acan. Kok mau naik? Ya, di Edanken kali ini kita akan kedatangan dia menyatakan dirinya food and naon sih tadi? Food and Beauty and food enthusiast. beauty and food enthusiast. Anjing aing the bisna goblok. Dia adalah Salsabila Audita. Annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeong. Anjing mana teh sopan sih mau minuman sendiri. Kan bayalah mandiri tenan naon abi mah. Aku BJB loh, nanti bilang Oh mandiri. iya. Aku juga benar disuruh iklan itu kok BJB belum tayang tapi. Ayo, miluin. Biasanya disuguhin. Suguhin apa? Ini biasanya dibawain sama si Neng Fareza. Sasa apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ari kamu tuh tinggal di Bandung, di Jakarta, di Bali sih. Abi? Sampai bingung. Enggak nah Kalau di Bali lihat di di Garut abi mah. Kayak orang Garut gitu kan. Enggak, kamu postingannya isinya Bali, terus kuliah di Jakarta. Tapi rumah di Bandung. Jadi sebenarnya kamu tuh domisili mana? Aku mah di mana we nu hayang nampung. Suri atuh. Anak gelandangan ternyata. Tukang kindo, Pak. Tukang kindo. Jadi kamu tuh sebenarnya tinggalnya di mana? Aku kalau stay sekarang di Jakarta. Stay di Jakarta. Iya, orang tua ada di Bandung, keluarga di Garut. Nah, kalau di Bali mah itu ada kerjaan aja sama liburan. Oh, gitu. Orang Indonesia asli. Indonesia asli. Rumah di Bandung, di Jakarta karena kuliah. Ke Bali sering karena liburan dan bekerja. Ya. Pekerjaan apa di Bali? Mengikuti calon. Oh, jadi di Bali ada orang yang sedang mau mencalonkan diri untuk jadi Bupati Bandung. Lain gitu. Dia adalah tim suksesnya. Enggak gitu kan, maksudnya kayak pacar aku ada kerjaan di sana gitu, maksudnya. Cis, bangga juga jadi pacarnya udah disebut calon ya. Ya, nyanya, sok GR oke tapi ya. Oh, seneng banget pasti dia. Oh, di pikiran lo teh gue teh Calon akan gitu. jadi suami lo gitu. Gitu. Bahkan masih ajak lo main-main doang. Ayo amit-amit, cowoknya amit-amit. Tau nggak tuh, Kidding, dia marah nggak? Enggak kan? Enggak. Enggak ya? Aku bercanda. Tenang, aku udah rumah tangga, udah punya anak 2. Mangga. Wah, nu nganterkeun anu kieu mah pasti di jalan, di Japrem. Ieu pasti teu utuh ieu. Makasih. Nu terus lami sama dia. Hatur nuhun ya Elephant Rose untuk tempat syutingnya dan Kopinya mantep sama ini sebenarnya juga enak. Terus kamu tadi sebelum syuting kamu makan apa? Tahu cabai garam. Tahu cabai garam. Nah ini, ayo orang asugan kita nih orang kan nanya naonnya. Itu calon. Calon Bupati Bandung. Bukan atuh ay. Bebas, aku mau ngomongnya juga bebas. Nah, sebagai food enthusiast, makanya dia langsung komen tadi begitu. Datang yang dia pesan tahu cabai garam 2 suap. Wah ini enak nih. Kamu tadi pernah makan di sini? Belum. Ini baru pertama makan. Asa karek dihuapkeun. Iya, penampilannya menarik aja. Awalnya penampilannya menarik. Satu, si bumbu-bumbunya itu udah banyak pisan. Wah, ini pasti enak. Maka pas dicobain, wah mantap gitu. Oh, sesuai dengan penampilannya. Iya. Kenapa kamu menyatakan diri sebagai food enthusiast? Karena aku suka makan. Yang tadi datang kayaknya lebih suka makan sih daripada kamu. Enggak, aku tuh hobinya. Iya, makannya tuh banyak banget sebenarnya. Aku tuh sama temen-temen tuh dibilang si rewong. RW 06. Kan Rewog. Rewog. Aku tuh si rewog.
Nggak mungkin sih sama pesen hiji, kata teman-teman teh aku selalu digituin. Oh, selalu nambah. Iya, dan selalu semua tuh dipesen biasanya kalau misalkan sama teman-teman. Loba duit sih ya. Urang mah masalahnya lain bagi-bagi teuing kan mikir. Makanlah seenak mungkin. Iya, cuman kan kalau gua mah bukan masalah segala ingin dicoba aya duitna eueuh. Berarti beunghar sih. Nyentuh oge gitu. Aya marurah mah nya dibeli we. Hitung-hitung juga tetap. Iya sih. Oh, jadi kamu teh menyatakan diri itu kan di Instagram kamu food beauty and food enthusiast, makanya kita bahas dulu foodnya dulu. Jadi kamu food vlogger, food? Ya di Instagram pasti selalu story makanan mulu. Orang oge sih. Iya, tapi hampir setiap hari gitu, apalagi yang pedes-pedes selalu. Oh. Gitu. Itu dari teman-teman atau apa sembarang yang kamu temukan? Hah, dari teman-teman kumaha? Maksudnya teman-teman yang punya usaha pengen di Ya ini contohnya AA Eja ini. Oh. Naon ja aing nggak tahu. Tapi ada juga yang kamu temukan sendiri terus kamu review. Iya. Sampai akhirnya si Mama punya usaha bakso kuliner juga. Nah, salah satunya juga itu. Aku tuh sering banget masak bakso aci. Kamu yang masak? Iya, Mama sama aku. Dari zaman SMA kan aku dulu kecil di Garut. Nah, pas SMA tuh aku sering aja gitu masak bakso aci gitu loh. Terus bakso aci teh kumaha terminologi pengertiannya bakso aci. Jadi cilok non bedana? Oh beda. Cilok bedana naon? Pan abi teu ngartos. Kan aya cilok mah. Tenggakeun kana artos. Kan ada cilok mah jeung bumbu kacang. Bukan si materialnya. Sama. Tapi beda. Jadi kalau bakso aci mah perpaduan antara aci dan terigu teh hampir sama. Komposisinya 50-50. Ya enggak 50. Geus lah bisnis mah 50-50 we. Ya gitu. Urang 70 mana 30. Oh gitu, komposisinya. Ya, nasi cilok kan agak kayak telas gitu kan agak apa? Telas apa sih bahasa Indonesianya? Iya, kenyal. Bukan, telas itu apa ya? Keras. Keras. Agak keras kan. Nah, kalau bakso aci tuh lebih kenyal lagi sebenarnya. Terus ada isinya, ada tetelan kayak gitu. Oh. Tapi bukan dari daging proses di gitu ya, bukan meatball gitu jadinya, memang aci. Ya ada itu bakso tulang rangu. Kalau bakso aci mah sih cilok tapi beda we teksturnya teh. Terus sampai akhirnya Mama bikin bakso aci apa? Bakso aci. Apa akun Instagramnya? Baciga Seha. Bakso aci Garut. Iya, pasti. Sehanan ya lada. Masa bakso aci Uganda? Naon Uganda teh? Uganda teh YouTube. Hereana ngorai. Uganda teh wakil gubernur Jawa Barat. Uganda. Bakso aci Garut. Kamu yang buat Instagramnya. Iya, aku tapi yang kamu buat. juga yang memulai prosesnya dulu, ikut bikin si ramuan baksonya. Ya kalau bikin bakso aci mah dari zaman kecil tuh aku udah bisa bikin bakso aci. Apalagi Mama. Ya kan, terus aku tuh selalu kayak ngajak teman-teman ke rumah. Nah di rumah tuh pasti ada aja bakso aci. Nah teman-teman tuh pada suka. Awalnya suka deh. Lumayan kan tuh bakso aci kalau misalkan setiap hari dimakanin sama teman-teman. Terus si teman-teman juga bilang, kenapa kamu nggak jualan aja? Oh iya bener ya, kenapa nggak jualan? Nanti deh habis lulus SMA. Nah, sampai akhirnya habis lulus SMA jualan deh, dibikin packaging lah, sampai apa. Sampainya tercetus lah Baciga Seha. Oke. Kenapa nggak dibawa ya? Iya ya, karena lagi nggak bikin kan PO soalnya. Nanti ya aku kirimin buat AA sama Aeja dan AA. Kan kalau dibawa kita bisa cobain di sini. Iya benar ya. Sejak kapan berdirinya bakso aci? 2016. Ciga itu 2016. Oh belum, tidak lama setelah Instagramnya lahir. Cepat sekali berarti prosesnya, maksudnya udah lama juga usianya si Baciga ini. Tapi sempat berhenti dulu dan sekarang kan malah jadi sistem PO. Karena pandemi. Iya, gara-gara juga yang bikinnya. Nah, jadi nih pas 2016 itu sampainya kan kita bikin nih packaging apa-apa, dibikinin sama saudara. Jadi kan nggak mungkin ibu bikin banyak gitu loh kalau sendirian ya kan, sampainya dibikinin saudara itu bisa cepat dan lain-lain. Nah pas gitu gara-gara pandemi pisah, nah ibu kan nggak mungkin nih kayak apa namanya bikin banyak-banyak, paling banyak aja 100 piece. Untuk PO paling banyak udah 100 piece udah di stop. Sehari? Gitu, iya sehari. 2 hari lah bikinnya. Belum bumbu leklek kan, itu teh masuk-masuk. Tapi masih sekarang? Udah masih, ada lagi? Masih.
Ya PO jadinya. Kita hanya bisa membayangkan si Baciga itu. Dan aku juga penyuka makanan pedas. Iya gitu. Pisan. Oke, nah kamu tuh segitu dahar wae gitu kerjanya sama teman-teman juga. Sih pasti makan teh nggak pernah cukup satu, pasti nambah segala dipesen. Kenapa nggak gendut-gendut? Ini tuh udah gendut pisan. Berapa berat badan kamu? Iya, nggak mau malu. Berapa menurut kamu kelebihan berapa kilo dari seharusnya yang kamu inginkan? Aku 10 kilo. Anjir jauh tuh. Asli ini tuh udah dulu tapi aku masih gini. Kekurusan kurang 10 kilo mah. Emang pasti bakal jadinya krempeng. Ya kalau misalkan mau ideal lagi turunin 8 kilo aja atau 7 kilo. Ada usahanya. Bener ada, jangan Em ngomong gua. Udah ngomong gua mama mata pegang atuh Neng. Apalagi pas kemarin corona yang kan lockdown makan dulu. Sami abe oge ieu di kaeuna tinggal kieu lintuh kieu. Naiknya cepet, turunnya susah. Iya sih. Apa namanya? Nggak kurus lah, tapi nggak gemuk-gemuk banget, nggak. Itu segede si A eta gitu. Nah, tapi kamu kan sebagai perempuan biasa apa namanya selalu insecure dengan pasti banget berat badan. Iya. Tapi kumaha ada kamu penyuka makanan. Jadi gimana caranya? Ibu sebenarnya ibu sama papaku udah paling komplain banget kayak kak kamu udah jangan makan mulu jangan bingung aku itu kadang sama orang tua aku cenah nyuruh aku buat kurus tapi di cokokan aja masuk aji nih kan bingung ya itu udah kumaha itu karunya aja ngomongnya gitu kan karunya kamu iya maksudnya kayak karunya kelapar gitu loh tolong dong mama papa ini dibantu karirnya ya biar Instagramnya makin sukses, TikToknya makin sukses. Terima kasih loh sudah mengajarkan aku TikTok. Hal ini aku punya TikTok secara resmi. Nah, oke, dari semua penjelajahan kamu mereview dan sebetulnya kadang hanya menikmati doang, tapi kamu ceritakan pada orang makanan-makanan terutama makanan yang pedas. Maka your favorite ever food is bakso aci tetep. Tong dagang atulah hari ini. Pertanyaan orang nanya iya mah favorit mah kudu dagang, kehilangan we dagang mah. Tapi emang aku paling suka bakso aci, udah fix bakso aci. Udah nggak bisa, udah nggak ada yang menandingi bakso aci is the best. Dan dagang terus ya mah. Nggak asli ya, ini mah aku makasih. Makanya kenapa kesukaan jadikan bisnis gitu kan resep gitu. Orangnya kan dagang nastarnya tapi menurut gue teh makanan favorit gue teh bukan nastar. Gitu. Ya sangat ganti-ganti seblak. Nah ini yang buat teh nggak ngerti. Kenapa di dunia ini ada makanan bernama seblak? Dah level kekerenan teh turun, dah seblak mah. Kerupuk unggul. Gurih masih lumayan lah. Ih seblak kunaon sih betul dahan. Seblak mahal tahu sekarang. Oh ya? Iya, seporsi bisa 25.000. Masa? Iya. Bodoh. Peace ya. Aman nggak? Enggak. Mau diberi bakso aci ya. Oh dicegat. Di portal. Ke Garut dicegat sih ya. Garutnya paling mana sih Neng? Saha Abi. Yang tempat dagang? Nggak ada? Di mana tempatnya? Udah nggak ada sekarang. Tapi di Garutnya di? Aku. Di daerah mana gitu? Apa? Di Samarang lah apa? Oh di kota Garutnya. Kapan-kapan boleh main? Enggak boleh. Oh udah karena dikerjain. boleh. Oke, jangan bakso aci atau oke lah ini mah karena oke lah second favorite deh. Sop buntut. Nah sop buntut. Sop buntut mana yang paling enak menurut kamu yang pernah kamu coba? So far masih Dahapati. Dahapati the best. Enak sih. Di Bandung the best sih Dahapati. Setuju. Sama kayak merek sebutkan satu restoran. Bebas terus naon? Di Ambrogio itu enak juga. Ambrogio yang depan Sapar oh iya. Wah, itu mah satu grup sama Bellamy dan teman-teman. Iya, makanannya enak-enak sih. Aku harus mencoba berarti. Sop buntut di era aku yang sudah berumur ini. Saya tadi 30 tahun cina. Dan sangat legendary di Jakarta itu sop buntut Hotel Borobudur. Hotel Borobudur di dekat taman dekat Gambir. Hotel Borobudur. Oh, di Jakarta. Itu terkenal pisan.
Lamun teu sama harganya 250.000. Oh, mah pisan. Asli. 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 Mama tuh habis 2 poe. Kulimaan ya, jadi ngasaan sih. Ini lumayan. Angger gocap 50. Gocap pertama yang melinon sop buntut. Sop buntutnya seberiji. The best eta sop buntut Hotel Borobudur, tapi harganya mahal banget. Nah, sop buntut mah memang makanan Indonesia yang khas yang kalau ada, saya juga sering mencoba sop buntutnya pasti, atau enggak nasi goreng buntut. Pokoknya buntutnya emang enak sih. Oke. Buntutnya next. emang enak. Buntut emang kecuali buntut dari masalah ya. Jangan ya. Kenapa Bali selalu menjadi destinasi favorit traveling kamu? Karena Sespesial apa sih Bali buat seorang Salsa? buat healing tuh enak banget gitu. Buat nge-chill tuh enak banget. Buat chillin', just chillin'. Iya. Sebenarnya aku juga nggak suka banget sama apa namanya, sama pantai, sama laut. Oh, kamu lebih suka apa dong? Gunung. Oh. Lebih suka gunung. Tapi kalau Bali tuh nggak tahu ya, beda aja gitu suasananya. Jadi seneng aja. Emang beda sih di Emang Bali tuh. buat nge-chill. Emang apalagi sekarang ya, pandemi sepi ya. Sepi Terakhir banget. kamu baru ke Bali kapan? Kemarin terakhir Januari. Desember sampai Januari. Desember sampai Januari. Lagi rame ya tapi kan tahun baru. Pertengahan Desember masih sepi, tahun baru rame, awal tahun sepi lagi. Di mana di Bali waktu itu? Di Nusa Dua kemarin. Komo Nusa Dua sepi pisan. Sepi pisan, makanya enak pisan. Yang masih lumayan rame teh Cenah, itu juga Canggu ya, daerah Canggu ya masih lumayan rame. Seminyak mati. Seminyak mati. Seminyak mati. Legian aja yang biasanya udah kayak pasar sepi ya. Sepi banget, kasihan sih sebenarnya. Sebenarnya kasihan. Apa yang paling kamu kasihan dari kamu melihat sendiri? Aku mah jauh lebih lama kamu mau ke Bali, aku mau ke Lombok. Malah aku mah baru banget ke Lombok. Sebelum kamu deh. Nah, apa yang paling kamu rasakan? Aduh, Bali kasihan gini. Satu sisi kan enakeun sepi, satu sisi tapi kasihan. Karena banyak toko-toko yang tutup, karena kan mungkin penghasilan mereka kan pasti ada di tempat wisata itu kan. Nah, sekarang udah banyak yang tutup, banyak yang bahkan ada yang toko-tokonya itu dijual gitu loh, Di Pelangan. Di Seminyak kira. Itu banyak pisan yang di Pelangan dijual, dia kasihan banget. Itu sih. Toko-toko kayak butik-butik yang kecil-kecil, toko kerajin, lukisan apa kerajinan kecil-kecil gitu. Sama hotel besar aja aku dengar sih ada yang udah menyatakan diri bangkrut dan tutup. Oh iya ada. Udah ada. Hotel besar, apalagi yang kecil-kecil ya. Dan itu tuh aku kemarin kesana tuh kan pertengahan Desember. Nah, si hotel aku ini tuh baru buka tanggal 15, aku nginep tanggal 17. Kayak rada siun oke sih. Baru tutup selama 8 bulan. Baru buka lagi tanggal 15 Desember di si hotel aku itu teh. Sieun kunaon? Nya sieun bisa jadi jurig. Karena 8 bulan lu ngisi gitu. Kamu takut sama jurig? Nya. Oh ya? Penakut? Iya, nakut. Semua berapa saudara kamu? Satu-satunya. Oh, ini Dewa menciptakan lagu itu inspirasinya dari ini. Kuatkah Dewa anak karek aya kamari. Sia karek aya ayeuna. Ada lagunya Kamulah Satu-Satunya. Oh, ya Allah. Si telat. Coba teuing dahar masuk aci teh ieu bahayana ternyata. Enggak. Masa aci enggak ada efek samping atuh. Ulah gitu. Hah? Ulah gitu tuh enggak bisa ini payu. Bukti kalau nyata bubuk roti di mata ieu. Nah, oke. Balik lagi ke soal jurig dulu. Kenapa ada pernah trauma dengan jurig atau apa? Nggak ada, cuman takut aja sama bentukan kuntilanak, pocong, takut dari aja. Film berarti? Iya. Pernah menyaksikan? Kalau yang sekelibet mau saya buka mata batinnya? Enggak, jangan. Sekelibet pernah. Di mana? Kapan? Di rumah. Di Garut, jadi kayak ada yang set gitu doang. Kayak masuk ke kamar sini, keluar kamar sini. Rumahnya rumah tua ya? Enggak. Sama ada yang suara nangis, itu pertama kali dalam seumur hidup ngedengar suara nangis, dan entah itu dari mana, dan kayak nggak ada orang lagi, nggak ada cewek lagi. Umur berapa? Aku SMP. Itu mungkin hatimu yang sedang baru diputuskan itu menangis. Sampai kamu mendengarnya sendiri. Asli ini kayak bingung aja gitu dari mana, dan minggu yang menangisnya laki, perempuan, anak kecil? Perempuan.
Terus itu maghrib mau maghrib. Nangisnya yang gitu ya? Nah, gitu. Hah? Gitu. Gimana? Kayak di sinetron gimana sih? Gitu loh kayak. Oh. Ya gitu lah, tapi kayak yang gitu, yang gitu atau yang itu mah minta duit bisa begitu mah. Nah, begitu mah minta duit. Oh, gitu aja, nangis. Terus itu kamu lagi sendiri di rumah? Enggak, mau tidur. Oh, halu itu mah. Ih, dengerin dulu ya. Nah, aku teh bobo sama nenek aku. Itu tuh di Garut ya. Nah, aku tuh sama nenek aku bobo. Terus habis gitu dengar suara itu, aku bingung itu sumber dari mana. Terus aku nggak ngomong apa-apa sama nenek aku. Aku cuma minta pindah kamar yuk ke kamar sebelah. Kena kunaon kata si mama teh, nggak apa-apa pengen pindah aja. Udah aja pindah diturutin sama mama aku teh. Besoknya aku bilang sama mama, aku ngedengar suara nangis. Biasa si Neng mah nggak mungkin gitu biasanya. Minggu depannya itu si mama sarupna mau maghrib. Ada suara yang nangis ya, entah dari siapa. Si mama bilang, Neng nangis katanya. Enggak, kata aku teh. Terus apa kamu digituin? Tuh kan? Iya. Tuh kan minggu kemarin juga sama. Dan itu hari yang sama malam Jumat. Cuman kalau aku malam si mama aku mah mau maghrib. Itu doang. Nggak pernah ada yang gimana-gimana. Sehingga kejadian itu membuat kamu trauma? Tidak juga? Ya nggak juga, banyak aja kejadian lain gitu. Ceritanya. Naonnya? Tuh kan sebenarnya nggak ada alasan dia untuk takut. Suara-suara gitu. Suara, dengarkanlah Agus. Jolsien anu, wah cenah gitu. Sos Jolsien anu, wah cenah gitu. Wah. Gitu. Karena banyak diceritain sama teman-teman. Apa? Banyak diceritain sama teman-teman. Oh, banyak mendengar cerita horor dari teman-teman. Tapi pernah nggak diajak teman-teman gitu ngajain ke ini tempat ini? Pernah, itu rumah sakit yang di DU. Non? BMC. Iya, BMC. Dulu zaman SMA ada rumah sakit terbengkalai. Bandung Medical Center. Oh, PGI Panatayuda. Iya, itu meren di DU. Lain DU Panatayuda, Itu iseng sih emang. Tempat bubur Oyo baheula lain. Oyo. Ya bubur Mang Oyo teh di dinya baheula. Taman itu kan Taman Panatayuda. Iya. Terus nggak ada apa-apa, nggak ngeliat apa-apa, cuman sieun weh gitu rumah sakit yang emang keeng aja ya. Keeng aja. Sudah bocor-bocor udah gitu doang sih kalau ini mah. Terus gimana? Waktu syuting apa? Waktu syuting di Cimahi. Aduh apa aku lupa. Dustira rumah sakit. Bukan rumah sakit. Itu Curug, ada curugnya. Oh, iya. Cimahi apa? Cililin meureun kan itu. Enggak, bukan. Lembang. Ya Lembang yang tembusannya. Ini acara bukan tebak-tebakan tempat wisata ya. Ya, dua kata, yuk. Ayo bisa yuk, Bun, Lembang, ya, Lembang terus. Ya itu. Lembang stasiun, Lembang stasiun. Syuting tengah malam. Katanya kata teman. Maribaya. Iya, pokoknya itu lah. Suruh situ Lembang. Aduh Kak Eta pokoknya mana itu tuh udah tengah malam banget. Terus kata teman aku, itu bukan aku yang lihat sih, cuman aku merasakan hawa takutnya aja. Terus teman aku bilang katanya ada kepala buntung gitu-gitu. Oh, sama satu lagi di Villa Istana Bunga. Di Villa Istana Bunga nih, ini kocak banget sih. Semua tuh horor tapi kocak. Iya, tapi kayak bingung aja gitu, kita tuh bingung gitu. Dan ini tuh masih nggak terlalu malam. Kayak yaudah jam 7, jam 8 gitu. Kita semua lagi di kamar, ya kan, di base camp, ya kan ceritanya. Tapi kita teh emang jaraknya tuh jauh-jauhan. Physical distancing. Oh, udah pandemi itu teh. Atau? Jaraknya tuh udah jauh-jauhan. Situ. Ini lain. Mohon abi nuju ngupingkeun mohon. Ayo punten. Terus neng. Aku pendengar yang baik kok sebetulnya. Baik. Terus teman aku teh tiba-tiba ada lipstik di sininya. Oh, lagi main kartu yang kalah dicoret pakai lipstik. Enggak, demi Allah Rasulullah, kayak lipstik. Enggak tahu darah, enggak tahu lipstik, tapi dicium enggak bau darah dan itu. Tapi jadi kita nyangkanya itu lipstik. Satu orang. Di antara yang ada ngumpul di situ. Iya, udah dihapus. Kenaon sebetulnya lagi pada ngapain kalian? Lagi pada istirahat, lagi pada diem. Ujuk-ujuk aja. Iya, ujuk-ujuk aja ada tiba-tiba lipstik di sini tuh. Terus siang dia enggak apa ini? Fitnah dulu, kamu iseng ya lipstik di sini. Enggak, mana orang kita jauh dah. Diemin, tiba-tiba ada di sini lipstiknya. Pokoknya di tangan sama di bagian kepalanya. Oh, terus akhirnya semua ya udah saling itu. Wah, iya mah ayaan jigana gitu. Gitu. Oh, iya mah ayaan jigana udah gitu doang. Tapi terus aja tetap stay di situ. Iya. Udah kita banyak kan. Balik dari ke kalimat pertama dia. Ini masih kocak sih ya. Jadi kocaknya sebelah mana? Sebelah aku kan.
Waktu aku nyela-nyela itu kocaknya. Iya gitu. Ini kocaknya Kuat. Ini kocaknya di mana? Kocak aja gitu-gitu. Kita kan menunggu tahu. Mana kocaknya ini? Ya itu karena kita tidak ada di deket dia gitu. Jadi kayak ya siapa gitu loh. Itu misterius ya. Ini mah misterius pisan sih ya. Bukan kocak jadi. Jadi definisi kocak menurut dia adalah misterius. Kembali, ini jangan-jangan efek dari bakso aci. Bukan, jangan. Kocak mah kamera. Tetap beli Baciga, oke? Baciga is the best. Tidak punya efek samping membuat Anda telat. Jangan. Udah doang gak kuat. Jangan hindari Baciga, jangan. Aduh. Neng tongsin kujurig. Aku paling gak takut sama gitu. Ya udah, pokoknya mesin kunjuri gue inti nama. Jangan. Oh iya. Jangan. Asal punya iman. Dikukut gitu. mendingan mah supaya Baciga lebih sukses. Amit Kan suka ada yang kutu-kut itu jadi, apa? Jadi kuah bacigana kutuyul gitu nya dikocekeuna ya. Amit. Pasti kudu naik karena jadi dong. Dapat laletik kan. Si anjing teh cenah. Beki kieu teuing bener gawean aing teh cenah. Si anu beunghar aing nu kieu cenah. Goblok cek tuyul teh. Mun aing tuyul protes. Balik lagi ke makanan. Ngomong-ngomong soal makanan dan review dia soal makanan, ada yang urusannya dengan makanan nih. Banyak orang yang bilang katanya salsa mirip dengan Chef Renata. Mulut. Katanya. Coba. Zoom in. Coba jangan pakai kacamata, coba. Iya gitu, sautik lah. Oh iya sih. Ya cabi. Si anjing. Jadi kayak Chef Arnold goblok anjing. Zaman aja Bener sih, lebih mirip Chef Renata versi cabi dan putih. Secara fisik betul mirip Chef Renata, tapi apakah kamu bisa masak? Enggak. Selain bakso aci. Oh iya. Udah di duluan dan bakso aci. Kangkung bisa, sop bisa. Itu doang. Kangkung cak. Cah. Sop apa? Sop selling. Sopnya sop apa? Sop selling. Sop apa? Sop wortel, buncis, ayam, bakso. Ya sayur sop. Lumayan lah. Ingin meningkatkan skill memasak kamu? Pengen belajar. Pastilah. Baru pengen atau sudah memulai? Sudah memulai. Dengan ya gitu, masak-masaknya banyak aja. Sama lihat di YouTube, lihat di YouTube. Eksperimen. Bener-bener gitu sih. Apa aja yang terakhir kamu eksperimen untuk bikin? Ya itu sop dagingnya yang ada wortel gitunya. Terus taichan. Udah bisa. Terus ya kangkung mah bisa. Terus apa lagi? Sayur toge gitu-gitu. Berencana sampai suatu saat emang pengen punya bisnis itu atau enggak? Enggak sih. Hari kuliah kamu tuh apa? Berhubungan dengan kuliner atau enggak? Enggak, kuliah aku komunikasi. Vkom. Jurusan? Public Relation. PR. Public Relation. Dan konon katanya dia juga akan mulai YouTube untuk kedepannya. Iya, semoga ya. Tolong dibantu ya teman-teman jadi apa? Prok. Bantu ya teman-teman. Bantu ya jadi apa? Prok. Ngomongin soal Instagram dia followernya udah 106.000. 100 sekitar lebih ribu. Dirintis dari 2013. Target apa yang kamu lakukan di Instagram selain mereview makanan, modeling, ada modeling ya? Modeling terus traveling dan lain-lain. Jadi influencer lah apa. Kemudian kuliah sedang diselesaikan. Bisnis calon Bupati Badung lagi dibantu. Target apa yang ingin kamu capai dalam waktu dekat? Satu, lulus kuliah. Ya, itu mah udah sangat dekat atuh. Kan udah tinggal skripsi harus? Iya. Ya. Terus? Sejauh ini tuh pengen belajar bisnis. Pengen dari kemarin tuh belajar bisnis tuh
Mbak Ciga jangan ditanya, jangan di ini ya. Jangan di ini. Soalnya kayak itu bisa aja ibu aku nanti yang ngurus. Kayak aku pengen sesuatu yang baru lagi. Nah, pengen diseriusin ya, siapa tahu bisa jadi besar atau gimana gitu loh. Itu apa? Bisnis apa? Aku pengennya sih sebenarnya di skincare. Oh. Pengennya skincare ya, kayak toner, masker gitu-gitu. Sebenarnya udah ada yang jalan. Gimana mempelajari bisnis kayak gitu? Selling penjualannya? Iya, penjualannya maksudnya. Bukan membuat ramuannya kan? Kalau ramuannya kan pasti nanti kita ke pabrik atau gimana ya kan. Kalau itu kan ada gitu. Tapi dari mulai brandnya kamu buat juga gitu? Iya. Oh, nah, sekarang kan lagi rame juga ya? Iya, lagi rame. UMKM juga udah banyak ya yang memulai itu ya? Ngerti. Oke, jadi skincare dan beauty lah, makanya beauty and food enthusiast. Makanya bisnis yang akan digeluti juga ke sana. Langkah-langkahnya apa yang aku suka gitu juga. Langkah-langkahnya apa yang ditempuh selain sekarang apa dong? Maksudnya untuk mewujudkan bisnis itu apa yang satu, cari dulu nih, emang belum nyari sih si pabriknya di mana. Kedua, sama kayak sambil pelan-pelan sambil belajar cara marketing yang bener tuh kayak gimana gitu. Karena tapi lumayan related dong dengan yang kamu pelajari di kuliah maksudnya. Di kuliah iya. Itu komunikasi, strategi komunikasi. Iya. Tapi ada juga marketing PR, cuman kayak marketing yang luasnya lagi itu seperti apa sih? Oke. Itu target terdekat ya? Iya. Kalau target menikah jauh kayaknya hanya. Betul. Oh iya? Ayo nak. Oh iya? Fresh graduate pengen segera menikah gitu? Iya. Menurut aku mah kamu lumayan old school ya untuk itu. Anak sekarang teh kayak nggak terlalu mikir pengen cepet nikah gitu. Nggak tahu sih, aku emang dari zaman SMA aja tuh aku udah punya pikiran kayak gini. Dulu aku suka banget sama tentara. Aku suka banget pas zaman SMA. Pokoknya aku harus nikah sama tentara dulu. Sampai aku tuh punya omongan kayak gini, omongan ke sendiri sih. Kalau misalkan nanti ada tentara yang deketin, dan memang ada yang deketin juga waktu itu. Terus kalau misalkan tentara itu ngajak serius, aku mau lah. Itu teh SMA itu teh. Nah, terus sekarang tuh dipikir-pikir kayak sebenarnya aku juga bukan orang baik banget gitu ya. Aku juga masih belum kewajiban aku yang seharusnya dihijab juga aku belum melakukan. Tapi itu mah bebas. Iya, gitu kan gitu. Tapi apalagi ya yang harus mungkin aku juga anaknya bucin gitu loh. Ya kan? Kenapa nggak menikah aja? Salah satunya juga menikah ibadah. Kenapa harus ditunda-tunda gitu? Kenapa harus ditunda-tunda? Kan memang terserah, ada orang juga kan orang yang itu pilihan juga. Iya kan, tapi kan bisa juga nanti atau apa atau gimana. Tapi menurut aku kenapa satu langkah lebih baik aja tuh udah gitu loh, maksud aku tuh. Ya insya Allah nanti juga kalau misalnya udah menikah, alhamdulillah gitu loh, aku udah siap berhijab. Jadi kayak pengen ngebenerin sedikit-sedikit lah gitu loh. Untuk calon bupati Badung, segera lamar. Lumayan ya untuk anak sekarang yang ingin segera dinikahi nggak gitu banyak juga sih. Kecuali yang pernah jadi bintang tamu aku, Sabrina Sameh kan udah agak tua ya untuk perempuan gitu. Makanya dia ingin segera menikah gitu. Ya, aku 22 tahun sih tahun ini. Si Sameh dua genepin. Dan si Sameh pasti aja udah ngefans ke orang saya tuh. Gila lah Jo. Udah kawin. Ada yang mau disampaikan nggak buat sedekat apa Kak Oy? Sebelum ada yang mau disampaikan, sedekat apa kamu dengan follower Instagram kamu? Lumayan deket, aku sering banget bikin question Q&A itu. Berakhir dengan giveaway? Enggak juga? Enggak? Kadang-kadang aku suka bikin giveaway. Oh, Q&A yang di story teh ya? Iya. Ask me question, ask me anything. Itu kan biar nge-engage sama ini juga, sama netizen, sama ajarkan ya orang yang gitu ya? Bener loh, tapi itu bikin deket sama netizen. Anjing bener tak? Bikin deket sama engagement kita tuh jadi Instagram jadi naik. Gitu biar ada cuan. Kalau aku tuh bikin giveaway, soalnya aku tuh levelnya di atas kamu kan. Siap. Barudak. Siap, barudak. Kalau aku kan siapa yang mau produk Eiger 2 juta rupiah? Kita beda. Nah, sedang ngomong. Ya gitulah. Ada nggak yang julid, yang nyebelin, yang ada banget. Sejulit. Yang paling intolerable menurut kamu apa sih? Naon sih mana teh gitu? Kadang ada juga suka takut kayak gini nih. Kamu di mana? Kamu lagi apa? Aku susulin kamu ya di DM, suka ada yang kayak gitu.
Asli nak? Asli, sok sieun ya gitu kayak. Tapi kan yang di DM teh kamu follow back? Enggak, orang lain. Nah bisa nyaho? Gak tahu, kamu lagi Nggak, gimana? kenapa kamu tahu ada DM dari dia? Iya kan di request message. Oh dibuka ini teh? Dibuka. Nah aku mah enggak. 99 plus request itu teh. Aku mah dibuka ya kan, kadang aku suka bikin misalkan bikin pertanyaan. Oh itu tuh dibuka harusnya? Dibuka. Oh iya. Dibuka. Itu aku dapat Casio ini berkat aku suatu kali iseng ngebuka 99 request. Oh ada yang nge-DM. Iya kan kayak G-Shock Indonesia, terima kasih G-Shock Indonesia. Salah satunya itu. Ada berkahnya juga, polontong ya sama biaya orang. Ketika yang nge-DM-nya G-Shock Indonesia, langsung dibuka. Pasti endorse you gitu ya. Kayak minta nomor telepon, datang. Nah kan pilih nomor mahalna. Aku ada satu pertanyaan sedikit. Kok bisa dan banyak terjadi sama perempuan? Postingan kamu berapa sih? Jumlah postingan? Oh baru sedikit, nggak tahu berapa ya? Di bawah 1000. Tapi follow Instagramnya sama dengan aku. 100.000 lebih. Kenapa ya perempuan teh semudah itu di follow sama orang? 800 nggak tahu. Aku Apakah juga. karena kamu cantik, memperlihatkan kecantikan, terus aku harus memperlihatkan diriku cantik di depan kalian supaya aku dapat follower banyak? Apa ya? Mungkin karena kontennya aja sih. Ya, foto bagus ya disukai sama Pernah orang. kamu lihat nggak insight-nya follower kamu yang laki-laki berapa persen, yang perempuan berapa Ada. persen? Lobaan mana? Cowok. Simpulkan sendiri. Ya, baiklah. Ya udah. Tapi kan orang keren kieu teh, orang hayang di follow ku awewe lobana lalaki kerewai. Ada satu postingan dari salah bila auditor. Salah bila audita, 2 malah yang kegap sama saya. Memposting Poppy Sofia, sahabat aku. Dalam pose sedang cantik-cantiknya. Terus captionnya. Jadi waktu gua scroll Instagram lu, itu teh kelihatan banget itu fotonya Popsoft karena yang matanya digaris merahin gitu. Jadi dari jauh juga udah kelihatan. Nah, kamu fotonya gegayaannya mirip Popsoft. Pas diklik emang Poppy Sofia beneran. Satu lagi aku cek lagi. Poppy lagi pose dan the cewek paling cantik di Indonesia lah. Apa sih? The most beautiful girl. Indonesia, in Indonesia. Ada apa kamu dengan Poppy Sofia? Ngefans banget. Parah. Ngefans as berfantasi dengan Poppy Sofia mungkin? Gimana ya, dia tuh nih ya cewek, dia tuh tatoan, terus main motor, terus gelis gitu. Dia tuh nggak budik tapi gelis gitu, ngerti nggak? Oke. Tedekil gitu, lucu kan ditinggalin teh. Nah, suka aku teh masih Poppy Sofia. Berarti kamu suka dengan cewek tatoan? Nggak juga, tapi dia tuh gimana ya, dipandangnya tuh enak aja. Terus apalagi keren kalau pakai motor. Saking ngefansnya gitu? Iya, saking Bukan ngefansnya. karena kamu ada hasrat sama perempuan? Enggak tuh. Enggak, aku mau bertanya serius. Nah ini ketidakadilan menurut gua ya. Perempuan mah bebas aja posting the most beautiful girl in Indonesia. Kamu juga cantik, follower banyak, posting Poppy Sofia gitu. Mengidolakan, terus pakai caption kayak gitu. Coba bayangin Fareza Darwin posting si Darius Sinathrya misalnya ya. Ya, misalkan. Udah capek pisan aku, sumpah ini keserian, sumpah capek pisan. Ini ketidakadilan dalam urusan gender dan kesamarataan gender. Kenapa perempuan kita anggap biasa aja posting begitu, sedangkan laki-laki tidak mungkin. Bayangkan Fareza Darwin posting Darius Sinathrya kieu. Wah, keur kasep apa karena mah kieu terus ganteng banget. cowok ini ganteng banget menurut gua. Sok bayangkeun heula. Sok. Geli kan? Iya. Nah, hari perempuan mah henteu. Ya gak tahu. Ya kan? Iya kan? Jadi pertanyaan bukan untuk kamu sih. Nah, cewek-cewek mah boleh kayak gitu teh cowok mah. Cowok mah henteu. Karena dia menyatakan sendiri dia tidak ada ketertarikan secara seksual terhadap perempuan, hanya mengidolakan Poppy Sofia, betulnya cantik dan sebagainya. Cowok mah memang aneh aja kalau mengagumi laki-laki kasar terus diposting. Kecuali memang misalnya posting pemain bola ya. Tapi bukan kasepnya pasti karena Skillnya. skillnya Iya sih. pasti.
Dan sah, iya sih. Iya kan? Karena baongnya misalnya pemain bola ini baong gitu. Sportsman lah biasanya mah. Berarti Poppy Sofia kamu harus nonton ini. Aku fans banget. Udah pernah ketemu tapi? Belum. Tapi ada kemiripan sedikit kamu ya sama Poppy Sofia? Jadi saya mirip Poppy Sofia apa? Saya Prenata. Gara-gara dia ngomong gitu, dan gue tuh kan udah pernah syuting sama Poppy Sofia, udah kenal udah lama, sampai sekarang juga masih teman dekat, teman baik. Lakinya juga sobat gue juga. Tinggal jadi, oh mirip nya. Apa kamu pernah mempersonifikasikan diri kamu sebagai Poppy Sofia gitu, pengen sekurus itu, tatoan? Iya. Kayaknya gue kalau tatoan teh gue teh akan seperti sekeren ini gitu. Kayak aku pengen banget, kayak gue nanti kalau udah dulu mikirnya gini, kalau udah nikah punya anak pengen bondol kayak gini, gitu. Kan dulu udah pernah bondol segini doang. Maksudnya kayak pop shop gini gitu loh, terus warna gitu. Kayak terus aku tuh sampai punya pemikiran kayak gini. Nah, dulu ke mantan pernah ngomong kayak gini. Kamu kalau aku mau jadi istri kamu, nanti setelah nikah atau aku habis punya anak atau apa, aku pengen dibeliin motor satu. Pokoknya aku harus punya motor satu. Nanti aku pengen belajar motor, mau itu kayak yang murah-murah, pokoknya motor kayak Poppy Sofia. Aku pengen dibondol pakai jaket fit, aku touring. Aku tuh wannabe Poppy Sofia itu. Tapi padahal aku sekarang masih girly ya. Aku masih kayak feminim banget. Tapi kayak keren aja gitu, ngerti gak sih? Gitu. Ngerti. Itu bagaimana seorang mengidolakan idolanya. Begitu. Udah pernah ketemu tapi sama Pop Sof? Pop! Abi ngefans pisan teh. Nah, setelah Pop Sof menikah dan punya anak dan jadi ibu-ibu, masih keren buat kamu? Masih. Emang keren sih. Emang keren sih teteh. Si teteh segede kenal. Mau ih. Rahasia terbesar ini pertanyaan netizen yang sangat aneh. Rahasia mah tuh kalau dibuka jadi tidak rahasia lagi. Kan rahasia terbesar. Apa rahasia terbesar? Rahasia terbesar. Ya, pengakuan dosa lah. Naonnya? Taing. Aku punya jawabannya. Naonnya? Taing. Nggak ada. Skip. Teh hayong ngadangukeun teteh nyanyi lah. Itu biasa nyanyi ya bener. Bukannya kamu suka ke karaoke? Ento. Karaokean maksudnya. Karaoke teh image-nya udah seburuk itu. Kan ada NAF family karaoke dan sebagainya. Oke, jawab cepat. Pertanyaan berikut ini harus kamu jawab dengan cepat. Ini ada dua pilihan, kamu pilih salah satu ya. Jawab cepat, siap ya? Siap. Iklan atau sinetron? Sinetron. Stripping atau? Stripping. Nah. Nabung loba duit. Da iklan gede oge duit iya mana? Sih. Tergantung produknya. Seneng iya sih. Ekstrak buah manggis mah teuing oge tah. Kalau seneng melakukan, lebih seneng acting. Pernah main sinetron kamu teh? Iya tuh pernah. Iya tuh pernah. Pernah main sinetron? Stripping. Sampai berapa episode? 600. Tapi kan gitu, bungkus jam 2 malam, di calling jam 7. Iya sih, tapi suka aja. Dan mumpung kamu masih punya energi untuk itu ya, bener gak sih? Semakin berumur teh pasti berat dah ngejalanin itu. Kebayang kan? Rap jam 1, rap gitu. Oke, break. Jam 1. Break, balik, nabi kayak jam 2. Callingan pagi. Jam 5 guys di calling, jam 8 udah harus di set. Anjir, edan eta. Belum aku itu kerja yang tidak sehat ya. Emang. Tapi belakangan sudah diperbaiki. Pokoknya jam 12 kita harus break, nggak boleh. Udah banget geges rajet atau dipaksakan syuting. Mau dipaksain juga gimana? Ini pilihannya tetap sinetron ya. Kecuali iklannya satu iklan seharga 600 episode ya, sinetron. Boleh. Pilih iklan gitu. Angger. Akhirnya mah ujungnya mah ke duit. Setuju. Saya juga suka banget sama uang. Kalian juga bohong untuk bagi duit mah waduh. Dan kita harus suka sama uang, Neng. Aku setuju, Neng. Kenapa? Kalau kita mau berbuat baik sama orang, bagaimana caranya kalau kita nggak punya uang? Kan kita sebaik mungkin menjadi tangan yang di atas. Gimana kita memberi kalau kita nggak punya uang? Pasti gini terus nanti jadinya ya. Masa gitu gini? Banyak cari uang tapi jangan lupa untuk memberi gitu aja ya, yang penting lah ya. Setuju. Makan atau ngopi? Makan. Dan memang jagonya dia. Suka kopi nggak tapi? Suka. Kopi apa?
kopi susu? V60 suka. V60 suka. V60 suka. Tapi yang berarti black gitu yang Javanis gitu suka lah pokoknya. Oke. Yang agak asem gitu. Itu suka. Keluarga atau kerjaan? Keluarga tetap ya. Mana dia udah pengen segera dinikahi lagi. Nikahi Sorry, aku. why? Pak calon bupati nikahi dong. Belanja atau liburan? Liburan. Berarti kamu tidak terlalu banyak spending di fashion atau Iya, jarang juga kadang beli baju. Bener. Kayak nggak biasanya kan ada orang yang setiap minggu belanja, beli baju, apa. Kamu lebih suka membelanjakannya dengan liburan? Dengan liburan atau nggak beli makanan, ya itu. Beli makanan. Tadi sudah dipesen. Makanan yang liburan mah nggak head to head atuh. Iya, tetapi kan misalnya gitu loh. Oke. Tadi kelewat liburan, destinasi wisata mana lagi selain Bali yang kamu pengen segera kunjungi? Pengen ke Nihi kalau di Indonesia. No? Nihi. Sumba. Iya, Sumba. Dan itu tempat kemarin temanku baru dari sana. Ayo tuh ke sana. Ayo, besok. Go. Ayo nanya, terusan syuting nanya. Abi biasa nanya balik ke Nihi. Deket. Sumba mah deket tadinya, deket sama Alima. Sumbawa ya. Marcel atau Glenn? Glenn, udah tadi karena lagunya juga yang terakhir didengerin. Jelek tajir atau ganteng miskin? Jelek tajir. Kenapa? Tadi kan lebih baik. Banyak duit supaya kita bisa berbuat baik. Benar. Tapi jelek juga ada relatif, bos. Mana tempat prestasi. Mana kan kurang sedikit jatuh nimbrung wae. Jelek teker lalaki-lalaki nu cemburu nu sirik Kanu menangkeun si ieu kanan jeung si eta gitu. Kanu menangkeun si ieu da cek si ieu mah henteu kasep we cek si ieu mah cek maneh we goreng patut teh mah maneh hayang ka si Sasa menangkeun si calon bupati Badung kan bukan jangan bupati Badung biar continuity gitu. Oke. Naik gunung atau mantai? Gunung ya. Udah pernah naik gunung yang serius nggak? Apa namanya kayak muncak summit? Nggak pernah. Paling ini juga Papandayan tengah-tengahnya doang. Tapi itu tuh udah mau menyenangkan buat kamu. Maksudnya kamu lebih suka suasana pegunungan daripada pantai. Iya. Lebih yang dingin-dingin, pepohonan dan sebagainya, kabut gitu ya. Oke. Terus selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Cepet jawabannya. Udah pernah kayaknya. Iya, enggak. Ya gini loh, karena kalau diselingkuhin itu kan kita pasti sakit banget. Nah kalau kita selingkuh kan ya kita nggak sakit hati gitu. Iya. Ya tapi mungkin nanti ada suatu saat penyesalan. Tapi kalau misalkan, ya gimana ya? Misalkan nih, aku pacaran sama Ajanya nggak bener nih sama aku. Ya udah, mendingan aku selingkuh. Orang aku nggak bahagia sama Aja. Iya benar-benar. Ya kan. Mendingan selingkuh pasti ada alasannya dan sebagainya. Gitu. Kalau diselingkuh kan sakit. Kalau diselingkuhin itu, iya, banget pasti ya. Okay. Ninggalin atau ditinggalin? Ninggalin. Itu mah deketan ya. Cik rada kreatif lah, gimana pertanyaan asal? Asal sarua. Sa, ada yang mau ditanggapi soal sedikit soal pandemi ini buat kamu? Kan pasti kamu ngerasakan kuliah jadi online, naon bisnis jadi gimana? Your wish will be our wish. Ya mudah-mudahan vaksin juga sih. Iya, vaksin. Vaksin mudah-mudahan cepat diterima sama semua orang, seluruh masyarakat gitu, semua orang. Terus juga ya cepat hilang lah si virus itu supaya normal lagi, dan kitanya juga tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Dan yang paling penting juga sebenarnya yaitu jaga imun kita, ya nggak sih, A? Yes. Dan kamu akan menghadapi wisuda virtual. Iya. Ya gitu. Sad sih. Sad gak sih? Sad banget. Wisudanya virtual, bos. Nggak alung-alungan. Tidak pernah terjadi selama dunia ini, baru sekarang. Dengerin pandemi yang dulu, flu Spanyol mah kampus oke karek sabaraha gitu. Semoga cepat mereda dan supaya kita juga hidup normal kembali. Amin. Semoga cepat lulus kuliahnya.
Semoga bisnis Baciganya sukses selalu. Amin. Planning untuk menjalankan bisnis ABCD-nya, beauty-nya juga segera terwujud. Terima kasih banyak sudah ada di Edanken. Terima kasih banyak Heidi. Terima kasih ya, terima kasih sudah menyaksikan kami berdua. Jangan lupa like, subscribe, comment, share YouTube Edi Brokoli. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, dadah.